Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kali Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu. Ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Ujian lisan tertulis. Pertama-tama, izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di shaf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi shaf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar? Atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada 2 cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka shaf sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang shaf sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ni maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nah, nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada shaf kosong. 2 cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan.
Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa. Karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa. Karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa. Karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapatlah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula. Dapat 2 mereka. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah. Yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru. Ya hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya sholat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi. Tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi. Maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, kul rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Cumana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Saya ingin tanya bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down. Al-imanu yazid, naik, wa yanqus, turun. Itu ada 1 bab dalam Sahih Muslim. Nama babnya Al-imanu yazid, wa yanqus. Iman naik turun. Macam teh sariwangi juga dia. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at. Di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke, mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun. Oleh sebab itu berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah gabungkan dengan komunitas wirid yasin. Di kantor gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA ikut grup WA yang mengingatkan. Grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi, dengarkan radio pengajian. Tonton TV, TV pengajian. Sampai di kantor, komunitas kawan-kawan yang pengajian. Kertas terakhir. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Ustadz pertama kali. Saya selalu kemari. Karena selalu ada halangan untuk ketemu. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan? Diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il. Sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah. Tapi matannya maklub.
Maklub artinya terbalik. Tangan dulu. Allahu Akbar, tangan dulu. Nah, baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan. Tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan. Asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku Sifat Salat Nabi Nasruddin Albani, kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustaz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal. Kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus. Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat, kiblat sebelah kanan. Ada namanya Masjid Ghamamah. Ghamamah arti awan. Karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas. Tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah. Saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Sholat istisqa mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.